Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Dadan Sugianto channel. Aduh, ya udah lama saya nggak bikin konten ya. Baru sekali. Ya. Karena ya gimana ya, aduh, gatel sih, tapi ya agak malas gitu. Nggak tahu nih ininya, tahu moodnya. Lagi sibuk juga. Ya sibuk kejelas lah pokoknya. Saya cuma penasaran ingin ngebahas itu tentang mafia bola yang saya sudah sering saya bicarakan ya, yang tentang klub Maluku United ya, Imran Nahum Maruri dan Ian Tumena. Ya seperti perkiraan saya memang seperti itu, sepak bola Indonesia wajahnya seperti itu. Sekarang mungkin sebenarnya udah ada perbaikan. Terus saya salut sama manajemen Malutnya bertindak tegas. Ya bukannya ini karena saya mendukung untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Kenapa ya sepak bola Indonesia nggak maju-maju ya? Karena itu mafia bola itu. Makanya yang terutama kemarin pelaku mafia bola adalah orang tua kalian bagi saya. Iya, karena mendekati pelatih supaya bisa jadi pemain inti gimana gitu ya. Ya kasusnya saya lupa lagi, kita udah berapa, sekitar 3 bulan yang lalu. Saya sebenarnya salut pertama pada Imran Nahum ya. Dia salah satu pemain pelatih lokal yang berprestasi, bisa peringkat keempat ya nggak salah. Hebat. Terus Malut trim promosi juga. Jadi Rocky yang prestasi ya, Rocky of the Year segala Malut ya. Jadi pas sudah perpanjang kontrak, terdengar Maluku United memecat Imran Nahum Maruri. Wah, saya kaget kenapa sama Ian Tumena. Ternyata mafia bola kawan-kawan. Itulah yang harus diterangkan. Mungkin ya sebagian ada yang berpendapat, wah saya ngaco, ya udahlah terserah. Ini pendapat saya. Ya, yang setuju oke, yang tidak setuju namanya juga pendapat ya. Boleh berargumen masing-masing. Ya pas di ininya, adalah sayang gitu. Mungkin dia punya potensi sebagai pelatih yang bagus, tapi terpapar racun mafia bola. Imran Nahum Maruri, saya tidak terlalu jelas tentang Imran Nahum Maruri, tapi kemungkinan dia ya bukan otak, tapi ya terpapar gitu ya, terpapar. Saya membahas ya direktur tekniknya Ian Tumena, pemain Primavera ya, sangat bagus waktu itu. Nggak nyangka juga memang ya Indonesia gitu, sampai harus kalau pemain yang pingin main itu harus store atau dia dapat fee, tapi bukan agen, karena dia sebagai direktur tekniknya itu nggak boleh. Makanya klub kita nggak profesional. Sedangkan ya Ian Tumena itu punya jabatan. Kalau Imran Nahum Maruri kan nggak punya jabatan. Makanya saya bilang ya terpapar, kadang terseret-seret atau gimana, tapi akhirnya kecanduan. Tahu ini kayaknya otak dan juga ya parah. Karena penjabatannya APSI, Ketua APSI, Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia. Kebayang kan? Berarti beli lisensi itu ke dia. Bener kan? Berarti lisensi pelatih harus ada APSI nih. Kira-kira bener nggak tuh lisensinya? Itu aja. Kita kira-kira kalau kita ingin mendapat lisensi nih menjadi pelatih sepak bola di Indonesia dengan ketuanya Ian Tumena ya, ketua APSI-nya,
Kira-kira lisensi ini dapat dengan benar nggak nih para pelatih kita? Yang mudah-mudahan nih. Itunya maksudnya tuh prosedurnya, terus kemampuannya gitu. Bener nggak coba? Tuh tinggal ini doang gitu kan. Nah itu pertamanya. Makanya banyak pelatih Indonesia diragukan ya karena gitu. Sekarang APSI itu ketua, ada apa namanya anggotanya ribuan, mungkin kita ratusan ribu lah, mungkin ini jutaan enggak lah, mungkin ribuan atau ratusan ribu atau puluhan ribu lah. Kira-kira sama enggak nih sama ketuanya? Sama, mirip, hampir mirip, agak beda, tidak mirip sama sekali, atau gimana? Kira-kira ya ini ketua APSI-nya melakukan tindakan mafia bola. Jadi dia direktur teknik tapi bertindak seperti agen. Dia tertarik sama pemain itu, tapi dia bisa merekrut pemain itu asal dia dapat fee. Gitu kan? Ya tau lah teman-teman. Kira-kira nih dia ketua APSI, Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia. Nih anggota intinya mirip nggak kayak gitu? Terus semua anggota yang ikutan komunitas itu tuh, asosiasi itu, sama nggak gitu? Ya kira ada nggak 70, 80 atau 90 sama seperti dia nggak? Gitu. Kan dibilang gitu. Kalau saya jadi anggota misalkan ini nih, ketuanya aja gitu, saya mau ikutin ketua aja. Gitu kan? Gimana yang atas? Gitu. Makanya kenapa sih polisi maju? Jadi orang yang paling berbakat, orang yang paling berpotensi, orang itu pemain bibit bagus itu lenyap sama apa? Mafia bola ini. Siapa yang cuannya paling gede, yang bisa membantu? Sedih enggak? Makanya nih penduduk Indonesia tuh hampir 300 juta, tapi main bola susah. Harus apa namanya, naturalisasi. Ya keturunan, itu bukan naturalisasi asli ya. Keturunan. Setengah lah atau berapa persen ada darah Indonesia. Kenapa nggak bisa pulau kan? Ya karena gitu. Mentalnya udah dirusak, makanya saya udah bilang yang membuat mental itu kalau nggak mau rusak jangan main di Liga Indonesia. Wasit diam ya selalu inilah. Sekarang lah agak mendingan kalau menurut saya, sekarang itu ada progresnya, ya. Gitu. Emang berapa ratus, mungkin berapa ribu pemain yang patah hati, yang putus asa gara-gara perbuatan para pelatih ini. Sampai dia trauma, para pemain itu gak mau masuk ini. Akhirnya dia ditarkam doang, terus gak nyaranin ke anak-anak yang berbakat untuk main bola. Ya karena mafia bola-bola kayak gini. Mungkin bagi sebagian ini nggak penting, tapi ini sangat penting. Kalau sepak bola Indonesia pingin maju, kalau saya sih pingin maju, maunya gitu. Kalau yang lain terserah lah. Kalau menurut saya ini sangat penting, karena bibit-bibit itu yang paling utama. Mental. Kemarin tuh mental Indonesia udah bagus dilatih Sintayong. Sekarang mentalnya kurang lagi. Karena memang kalau menurut saya Indonesia meski lihat aja nih waktu Persib lawan apa Sydney kan masalahnya. Itu lihat namanya tuh iya. Gitu. Kebayangkan lisensi PSSI ya, bukan FIFA, itu pelatih pasti ngambilnya dari APSI lah. Atas rekomendasi APSI minimal
Tapi itu rekomendasinya bener rekomendasi atau rekomendasi gitu ya, tahu lah, makanya kayak gitu berat ya Indonesia anjing main bola. Dan dia tak mau. Kalau Imran dia udah meminta maaf, yang ternyata kasusnya ini yang kedua kalinya. Yang pertama dimaafkan sama Leeds United, yang kedua tidak ampun, benar bang, harus begitu, menjunjung tinggi profesionalisme. Ya bukan ini sih, ya profesionalisme memang penting, tapi penting buat sepak bola Indonesia itu sendiri. Pengen maju, udah tahu main bola di kita itu kayak agama, lebih-lebih berani bertaruh nyawa. Iya, nah, main bola itu. Tapi ada ini nih penyakit yang menimbulkan PHP itu ini. Nah, ada channel bola yang agak membela gitu. Saya nggak ngerti itu kenapa dibela, nggak tahu. Saya lihat channel apa saya lupa lagi. Emang pelatih lokal itu bagus, saya juga ya bagus ya, tapi saya juga salah sebenarnya kalau Imran bisa keempat. Tapi ada indikasi juga dari channel YouTube yang lain bahwa dia bisa naik itu, ada kong kali kong juga. Tapi itu kan belum pasti ya, baru ini doang. Tapi ya menurut saya lokal itu bagus kalau memang berkualitas. Tapi kalau udah walaupun berkualitas tapi melakukan itu kan ya tidak sesuai etika moral juga, menghambat jadinya gitu, menghambat perkembangan gitu ya. Mengerikan sekali sebenarnya. Saya sebenarnya pingin gitu, wah saya pingin sensi nih, pas lihat itu aduh modal berapa kira-kira, nggak jauh kayak bikin tahu kan lisensi kan, ada lisensi mengendarai ya kayak gitu, lisensi itu tahu gitu rekomendasinya. Indonesia kayak gitu. Jadi udah nggak malu gitu, mentalnya udah nggak malu dia korupsi kayak gitu. Emang korupsi atau gratifikasi kayak gitu, teriak paling kenceng itu menyadar juga gitu. Makanya saya harap yang nonton kalau sebagai pelatih ya, saya ya berharap pelatih itu disiplin, jangan mau sama yang deket-deket ortu ya, walaupun ya mungkin gaji nggak seberapa, tapi ya jangan begitulah ya. Pelatih SSB lokal gitu ya, yang di pinggiran-pinggiran, ayo orbitkan. Caranya gini sih kalau menurut saya sendiri gitu ya, kalau ada pemain lokal bagus orbitkan kamu itu, jangan cari ininya doang ya, jangan pakai titipan, tapi yang bagus itu. Kalau pelatih tahu kan potensinya, yakin kalau pelatih yang bagus tahu pemain itu berpotensi, kalau udah ini pelatih itu jadi agennya, daftar bikin lisensi agen dia kalau masalah gitu, lisensi agen sama pelatih. Jadi pemain yang diorbitkan sama pelatih itu atau di ini rekomendasi pelatih itu, kamu harus nego, kamu jadi pelatih ke pemainnya, kalau kamu sukses saya akan jadi pelatihnya, mau jadi agen manajer kamu gitu, atau jadi agen kamu ya, supaya ada pendapatan lah, supaya daripada jadi mafia bola bisa mungkin seperti itu. Agen-agen jangan tipu-tipu, kan banyak agen tipu, harga mahal, kualitas bodong banyak dari dulu. Sama klub gini, apalagi waktu pakai APBD sama klub kerja sama, aduh ada yang masuk gitu, ada yang masuk ya itu si klub malah karena pakai duit APBD ya nggak peduli, dikorupsi juga gitu. Dari sepak bola Indonesia mengerikan sekali. Makanya ya itu ya kebayang ya, ketua asosiasi pelatih seluruh Indonesia
Mungkin ada ribuan, mungkin ada puluhan ribu, mungkin juga ratusan ribu. Ketuanya begitu, anggotanya menurut Anda gimana? Hah? Ya, apakah anggotanya dapat lisensi itu? Rekomendasinya, prosedurnya dilakukan dengan secara baik, prosedurnya benar atau tidak? Tebak sendiri ya. Indonesia. Sekian dulu penilaian dari saya tentang ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.